Oke, Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kita in person podcast kali ini ya, bahas bear market guys. Jadi nikmati ya bear market, kita sambil healing nih di Bali gitu ya, sama Mas Kripstock ya. Langsung udah lama kita nggak podcast lagi ya Mas. Ya. Ya ini kita mau update market aja nih Mas. Maksudnya ada orang yang anggap di bear market lah, bull market lah. Mas kan tadi kita sebelum ini udah ngobrol banyak ya. Jadi Mas Kripstock bakal konservatif orang ya sampai 2025 atau lebih. Mas bisa elaborate dikit ya? Jadi beginilah teman-teman, kita lagi market per tanggal hari ini tanggal 28 Mei ya. Jadi video ini di-record itu harga Bitcoin masih di 28.000 ya USD dan ya market lagi sepi sebenarnya sih. Kalau kita lihat dari on-chain data ya retailnya lagi nggak ada gitu ya. Jadi yang driven the market harusnya kan retail lumayan berperan gitu ya dibandingkan dengan sebenarnya well secara yang megang Bitcoinnya banyak sama yang kualitinya besar gitu loh. Maksudnya itu sesuatu dua hal yang berbeda gitu. Nah itu juga ya itu doang yang main gitu loh. Ya kita doang nih yang beli Bitcoin dan hold, makanya harga ya stuck begitu. Nah kalau misalkan lu lihat distribusinya whales-nya berlanjut, maka kalau retailnya tidak ada lagi, ya kita akan masuk ke capitulation sebenarnya gitu. Capitulation itu apa? Berarti harga akan dump parah banget. Itu seperti 2018 akhir. Iya, 2018 Desember teman-teman bisa cek chartnya. Kemudian 2014 Desember something lah. Nah itu teman-teman juga bisa cek chartnya. Itu selalu sekali decline itu bisa ke 40% dropnya langsung gitu ya. Jadi ya teman-teman harus siap mental ya guys. Jadi kalau kalian di bear market kayak gini ya benar harus pertama siap mental, terus ya money management ya. Mas kemarin kan sempat podcast sama Mbak Pantengin juga kan, sama Mbak Gita kayak gitu. Cuman lupa mention manajemen risiko ya. Nah, manajemen risiko di bear market ini seperti apa, Mas? Ya teman-teman, kalau misalkan money management tuh harus banget dikuasai loh ya. Jadi mau lu profesi apapun lu harus ngerti gitu, mengelola keuangan lu yang sebaik mungkin gitu ya. Jadi sebelum berinvestasi cobalah berpikir ulang sebenarnya berapa porsi yang bisa lu masukin ke dalam berinvestasi ya. Jadi kita katakan menghilangkan kata menabung, tapi kita ganti dengan berinvestasi. Jadi teman-teman punya contoh misalkan 10 juta rupiah per bulan punya penghasilan, itu kalau misalkan di bear market harga lagi jelek-jeleknya nih, itu bisa dinaikkan gitu ya. Jadi porsi investment lu kayak mungkin 20-30% gitu. Jadi ketika market lagi bagus atau lagi jenuh, itu kalau saya sih paling 10% ya dari penghasilan gitu. Kalau misalkan lagi bear market, saya biasa nambah, jadi kayak 30 bahkan 40% ya. Yang penting lu bisa mengelola dan tidak memasukkan emergency fund ke dalamnya gitu. Tidak memasukkan uang bisnis lu ke dalam, tidak memasukkan uang dapur lu ke dalam gitu. Itu hukum investasi gitu. Nah, di balik investment di dalamnya nanti lu pecah lagi. Itu ada manajemen dia sendiri lagi tuh. Lu beli Bitcoin full kah, atau lu mau spekulasi sedikit di token-token yang nggak jelas lah. Nah, itu semua kembali ke lu gitu. Jadi kembali ke teman-teman bagaimana enaknya. Nah, dari situ lu bisa pastikan investasi itu sebenarnya sesuatu yang aman, apalagi kalau di Bitcoin, karena in the long term ya selama 13 tahun terakhir tidak pernah kalah ya teman-teman. Kalah ada maksud kembali ke harga yang 2011 ataupun 2015 ya nggak ada gitu ya. Jadi ini kita nggak ngomongin teknis, nggak ngomongin politis atau idealisme. Kita ngomongin di sini tuh finance, karena saya lebih fokus ke teman-teman tuh di finance-nya, karena kalau misalkan Bitcoin bisa membawa perubahan hidup yang lebih baik ya kenapa enggak. Why not gitu ya. Jadi kayak gitu tentang manajemen risiko. Terus ini Mas tadi Mas sempat bilang nyentuh diversifikasi juga. Sedangkan kalau shitcoin di bear market nih udah anjlok 95 bisa anjlok 95 lagi. Jadi hilang ya, makanya itu jadi mungkin kata diversifikasi kurang tepat ya, tapi lebih ke apa ya namanya ya, manajemen risiko yang
inilah soalnya kalau apa di altcoins tuh ya itulah history chartnya kayak gitu kan, maksudnya ada yang nggak balik ke all time lagi juga, terus ya mungkin itu ya sih mas. Soalnya kalau shitcoin itu banyak kriterianya ya teman-teman. Jadi kalau dalam waktu yang singkat sih saya tidak bisa kasih tahu seperti apa. Iya benar ya. Iya, intinya harus diporsikan lah, jangan sampai lu punya uang tabungan tuh kayak 90% beliin shitcoin gitu. Itu kalau lu jadi Dodge milioner atau lu jadi gembel gitu aja gitu. Iya. Jadi nggak bisa gitu ya. Lu paling sisihkan tuh maksimal 10-20% gitu kalau lu mau main-main ya. Tapi kalau lu orangnya nggak suka main-main, lu suka yang pasti dan returnnya sudah terbukti dan dari teknis juga aman segala macam, ya nggak ada yang lain selain Bitcoin gitu loh. Ya Bitcoin atau rupiah udah gitu doang. Karena rupiah lu masih pakai untuk beli beras dan segala macam gitu ya. Ya. Jadi ya itu nggak ada yang namanya ETH lah apalah, nggak usah dilihat lagi. Nah kalau masih mau lihat itu yang lain, pastikan lu di dalam crypto space ini cukup mumpuni ya, maksudnya skill lu itu lu masih skillful loh. Jadi jangan sampai lu beli lu nggak ngerti apa-apa. Lu sama sekali nggak ngerti gitu ya, cuman lihat news kayak CNBC, BBC apa itu janganlah ya, news itu jangan jadi patokan lah. Benar. Yang jadi patokan itu ya data dari mereka. Benar. Ya, soalnya Mas pernah sebutkan juga di Pantengin Podcast itu juga ini kan apa namanya? Investasi walaupun fundamentalnya bagus, tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita investasikan itu termasuk bodong juga. Jadi benar ya Mas bilang tadi, tetap apa mungkin leher ke atas dulu yang dibenahi ya kayak gitu ya Mas. Di bear market terutama kayak gitu. Iya. Bear market itu kalau teman-teman di kripto yang udah lumayan lama ya, biasa kita sebutnya sebagai masa-masa belajar yang bagus sih. Jadi di bear market tuh banyak menemukan teknologi yang baru, kemudian lebih advance, terus orangnya juga lebih terseleksi dengan baik, karena yang the herd itu kayak retail yang kayak zombie gitu ya, itu udah berkurang gitu ya, yang cuma masuk tanya ya besok ya EPC yang penting cuan itu besok naik apa turun gitu-gitulah. Nah itu udah mulai berkurang. Nah itu momen yang paling bagus untuk belajar. Jadi dengan lu banyak belajar dan teknisnya lu kuasain gitu ya, lu oke banget. Dari finance udah ngerti, teknis lu ngerti, nanti lu bisa masuk lagi tuh ke politis segala macam. Nah dari situ lu semakin paham, lu bisa punya kalau kita sebut opportunity dan bargaining position ya. Iya, dan time cost of time-nya lah itu lebih oke gitu lah. Lu bisa lebih maksimal ketika bull market datang gitu. Itu aja sih kalau saya ya, karena maksimalkan bear market ini sebaik mungkin, karena ada pepatah kan bilang ya, bull market itu make profit, tapi bear market make you rich. Nah itu teman-teman pastikan bear market tepat sasaran ya. Ya benar. Ya jadi ya benar ya Mas Crypto juga kan sharing fundamental juga, ntar aku bakal share link deskripsi ya guys kalau kalian tertarik kayak gitu. Terus ini karena Mas tadi sempat menyebutkan juga masalah data dan on-chain analysis, terus juga yang bapaknya on-chain analysis quote on quote si Willy Woo juga udah gulung tikar. Menurut Mas di sini ada yang nganggap hoax itu, menurut Mas hoax nggak on-chain itu? On-chain data itu tergantung siapa yang baca. Gitu. Benar. Karena ada hal yang menarik dari hoax atau enggak ya, lebih menariknya lagi adalah apakah data itu bisa dimanipulasi apa enggak. Iya benar. Nah, manipulasi apa tidak itu sama caranya dengan kita di dunia perbankan yang lama. Jadi caranya seperti apa? Setelah saya cari tahu ya, jadi on-chain transaction itu kan dia langsung get data tuh dari semua nodes dan miner yang ada di dalam networknya Bitcoin gitu ya. Dia how to manipulate adalah memanipulate transaksinya. Nah ini saya pernah jelasin di podcast siapa gitu. Itu transaksi yang satu whales, misalnya ada satu whales, dia pecah transaksinya 1000 transaction misalnya. Nah itu kita membaca di wallet baru itu mengira ini adalah retail baru yang masuk, padahal itu sebenarnya dia sendiri dengan menjalankan bot. Nah itu yang bisa disebut sebagai manipulatif daripada data. Nah makanya mereka mau sekuat apa untuk memanipulasi data ini. Nah kita lihat di on-chain lagi. Nah kalau misalkan hoax itu sebenarnya nggak bisa sih, nggak bisa. Ya itu subjektif lah, iya. Karena dulu beberapa cara yang mungkin lagi dihujat sekarang tuh kayak stock to flow, plan B ya, atau Trololo punya, atau rainbow chartnya segala macam yang dia bilang itu hanya memes gitu ya. Nah
Itu sebenarnya udah di post dari 2014 sih Iya, teman-teman, dan 2013 September kalau saya nggak salah ya, itu bisa Iya, di benar. googling. Nah itu waktu di post memang tulisan yang kondisi sekarang udah ada dari situ gitu, Iya, udah ada dari lama. Jadi ini sebenarnya hoax apa enggak? Di Eropa sebenarnya Plan B itu sering diundang TV, Iya, ekonom dan Iya, segala macam. Dan ya saya pikir waktu dia tulis 2020 mestinya udah trading di 50.000 USD, Iya. itu nggak kejadian tuh, ya Benar. kan? Nah, kenapa kita tidak bilang itu hoax di 2020 sedangkan itu market lagi naik tuh. Iya, benar. Nah, sekarang lagi bear market, lagi terdecline 54% Iya sih. kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, itu kenapa kita bilang hoax gitu kan? Confirmation bias lah itu. Iya, kenapa kita tidak mencoba Iya. pelajarin? Sebenarnya on-chain data itu hanya salah satu tools sih. Jadi salah satu tools untuk melihat market ini cenderung ke arah mana gitu. Jadi tools itu banyak ya teman-teman. Benar. Nggak cuma on-chain. Kalau cuma on-chain takutnya nanti kamu sesat gitu ya. Makanya ya selalu ya do your own research and no financial advice. Kalian bisa anu sendiri, dan on-chain itu salah satu indikator untuk kalian compare ke ya berbagai hal kayak gitu ya Mas. Terus ini mungkin terakhir, mungkin karena Mas juga udah pengalaman di bear market, gimana navigate the bear market Mas? Maksudnya mungkin ya naikkan penghasilan atau investasi layar ke atas itu Mas, apa yang perlu noob ini bisa survive di bear market? Kalau aku dulu kebetulan masih punya penghasilan yang lain dulu ya. Dulu 2018 kan masih ada kerjaan lain, Benar. ada usaha online segala macam. Jadi itu lebih fokus kepada cari uang di luar. Terus saya banyakkan habis itu beliin ya Bitcoin segala macam ke dalam crypto market. Itu yang pertama. Terus kalau sekarang, kalau ditanya pribadi saya sekarang yang full time di crypto, nah itu kalau bear market justru saya banyakin waktu untuk melihat peluang-peluang yang bermunculan gitu ya. Tapi nggak sembarang peluang ya. Peluang itu banyak ya teman-teman, nggak hanya beli Bitcoin terus di hold, itu level 1 lah ya, level pertama ya kalau saya bilang ya. Nah, peluang itu macam-macam ya teman-teman. Benar, Peluang benar, itu kayak lu bisa masuk dari sisi bisnisnya, atau misalkan kita bilang Indonesia ada yang lagi bikin nih, ada satu bisnis bikin perusahaan misalnya kan. Nah, bikin perusahaan non custodial exchanger misalnya. Nah, nanti ada tuh tahun ini keluar di akhir tahun ya kan. Nah, kalau ditanya cara survive lu gimana, sebaiknya teman-teman yang noob, kalau misalkan pertama kalian nyangkut, lu lihat dulu nih lu nyangkutnya apa nih. Lu kalau nyangkutnya Shiba Inu, nyangkutnya Yoshi atau People gitu ya, atau Floki Inu ya. Saya sih tidak, Cuci piring ya guys, siap-siap ya. Saya sih tidak berani komen ya. Itu mungkin udah boleh setengah badan ya, relain aja. Tergantung nyangkutnya apa gitu. Nah, kalau setelah itu kamu lihat, kamu harus, kalau nyangkut di Bitcoin ya kamu perbesar penghasilan, dan kalau bisa sih beli dalam jumlah yang banyak, karena di situ lu bisa ada averaging harga yang bagus nanti. Jadi jangan justru bear market lu takut. Nah, ini nanti semakin lama semakin susah untuk averaging lo Bitcoin untuk mendapatkan the whole Bitcoin satu biji gitu ya. Itu sih. Dan ya kalau misalkan bear market ya jangan terlalu sering cek harga lah ya, maksudnya jangan terlalu sering tiap hari technical analysis gitu. Udah nggak bisa di trading lagi sih. Ya mending lu belajar lah gitu. Jangan ya, trading sih bisa bro, paling short di futures gitu. Tapi itu kan mesti punya skills, terus pengalaman. Itu lebih banyak rate-nya lah daripada profit. Makanya. Nah, jadi mending teman-teman gunakan bear market ini, DCA, Stack Satoshi gitu ya. Kemudian lu belajar benar-benar ya, lu mau pelajari. Lu mau teknisnya mining, lu mau teknisnya Bitcoin, mau teknisnya technical analysis untuk trading, dan segala macam, ini waktu yang tepat gitu. Karena kita mungkin akan agak lama menghibernasi di market ya, kalau opini pribadi saya. Karena ini on-chain data benar-benar kayak kuburan bro, sepi gitu. Makanya. Ya meskipun ada kontradiktif di mempool ya, mempool size-nya full, tapi on-chain data sepi. Nah itu artinya manipulatif ya. Itu bukan manipulatif sih, itu lebih ke orang yang beli ya, orang-orang yang kayak kita bro. Orang yang sudah ada di market lebih dari 5 tahun atau 4 tahun, mereka udah ngerti. Yang beli ya itu doang orangnya. Nah yang retail nih malah nggak beli. Nah kalian retail itu belinya kapan? Nanti kalau udah ATH baru gitu. Nah ini yang berbahaya. Iya benar. Jadi ya itu sih masalah navigating bear market, dan kalian harus sesuai sama risk profile lah kalau kalian pengen untuk
ya nyicil Bitcoin, kalian tinggal tambah penghasilan kalian dan ngikuti aja alur seperti itu. Mungkin that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Kita healing lagi sampai sampai 2025 ya atau lebih ya, nggak tahu lah. Sampai 2025 atau lebih Mas. Ini just for fun aja, menurut Mas. Ya, just for fun aja sebelum ditutup lah. 225 lah, udah pas. 225 ya, oke. Ya, thank you Mas, and leave a like and subscribe to our channel ya guys.